Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar, sobat pelatihan yang saya banggakan? Kali ini saya akan berbicara tentang public speaking. Belum ada pengertian public speaking yang pas dalam bahasa Indonesia hingga sekarang. Kita masih menyebutnya public speaking, sama dengan istilah aslinya dalam bahasa Inggris. Istilah bahasa Indonesia yang paling sering digunakan untuk mengartikan public speaking adalah berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik. Bahkan, public speaking sering pula disebut pidato. Sobat pelatihan yang saya banggakan, ada 4 metode dalam public speaking. Yang pertama, metode impromptu. Metode ini sering disebut dengan metode spontanitas, yakni tidak dilakukan persiapan atau pembuatan naskah terlebih dahulu, dan dalam dunia siaran disebut dengan ad libitum yang artinya berbicara tanpa naskah. Yang kedua adalah metode manuskrip atau reading complex text. Jadi metode ini penyampaian pidato dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Biasanya dilakukan oleh para pejabat negara atau mereka yang memberi sambutan di acara resmi atau formal. Metode ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan karena setiap kata yang diucapkan dalam acara resmi biasanya akan dijadikan figur oleh masyarakat luas dan dikutip oleh media massa. Yang ketiga adalah metode memory atau memorizing atau hafalan. Metode ini kelebihan dan kekurangannya hampir sama dengan metode manuskrip, tetapi risikonya yang lebih besar, ya, karena kemungkinan ada kesalahan apabila tidak hafal. Dan artinya naskah ini ya sebelumnya sudah dibuat. Jadi pada saat pembicara hendak menyampaikan pidatonya, dia tidak lagi menggunakan naskah, kemudian dia hanya menghafalnya dan tampil untuk menjadi pembicara dengan mengingat kembali semua yang sudah dihafalkan. Dan metode yang terakhir adalah metode extempore atau using note. Dan metode ini merupakan metode terbaik. Metode ini sangat dianjurkan dalam berpidato karena naskah pidato hanya berupa outline saja atau garis besar dari pokok-pokok penunjang yang akan dibicarakan. Garis besar inilah yang akan menjadi pedoman bagi pembicara untuk mengatur gagasan yang ada di dalam pikirannya dan kemudian dijabarkan dalam kegiatan ya pada saat menyampaikan pesan. Baik, sobat pelatihan yang saya banggakan, ada beberapa hal persiapan dalam public speaking. Yang pertama mental kita, ya ini perlu disiapkan karena siapa tahu begitu ya kita nantinya pada saat berbicara itu harus diketahui dulu siapa yang kita ajak berbicara sehingga tidak ada kesan nervous. Yang kedua ya persiapan secara fisik. Ini hati-hati terutama dengan suara. Tenggorokan kita itu harus basah. Jadi tidak boleh kering sehingga sebelum kita berbicara kita harus meminum air putih terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah materi. Baik, sobat pelatihan, ada beberapa tips dalam menyampaikan materi public speaking dengan baik. Yang pertama, latihan berbicara di depan cermin. Ya. Kemudian gunakan bahasa tubuh yang tepat dalam berbicara. Kemudian yang pastinya harus pahami audiens kita. Kita harus praktek secara berkala dan juga berkomunikasi dengan secara efektif. Berikut ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan oleh seorang pembicara. Apabila makin besar jumlah audiens yang kita hadapi, maka makin besar dan juga lambat gerakan tubuh kita yang kita lakukan. Tapi kalau audiens jumlahnya kecil, lakukan gerakan ala kadarnya saja sehingga tidak mengganggu fokus atau perhatian dari audiens. Yang kedua, ucapkan setiap kalimat dengan senyum sehingga suara yang dihasilkan adalah smiling voice. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali berbicara dengan membuat joke, tapi kita juga yang akan terpingkal-pingkal ya dengan joke dari kita. Dan dalam melempar joke, lakukan sedikit jeda untuk memberi kesempatan audiens yang tertawa. Dan yang terakhir,
Jika dalam opening kita mengucapkan salam ya, tolong diperhatikan juga kita berikan kesempatan untuk audiens dalam memberikan salam. Baik, sobat pelatihan, sekian materi dari saya. Saya berharap semoga materi ini bermanfaat bagi sobat pelatihan semua dan sampai jumpa di materi yang lainnya.